Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bajang Baok Channel. Ya teman-teman, ya ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya dari video yang pertama. Jadinya saya baru bisa membuat video ini sekarang untuk melanjutkan video yang pertama. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dulu sajalah. Saya memberikan tips bagaimana cara menjodohkan antara jalak suren dan jalak nias ini, teman-teman. Nih, yang ini nih. Nah, jadinya untuk videonya ini kenapa saya memberikan tips, karena untuk jalak ini belum terpantau kawin teman-teman sampai sekarang, karena ini ternyata bulan peralihan cuaca ya, bulan Mei, Maret April ya, Maret April Mei itu ini terpantau nih teman-teman ya, dari jalak suren maupun jalak nias lagi mabung. Jadinya biasanya mereka nih kalau lagi mabung begini nggak mau untuk produksi ya, seandainya pun bertelur ya misalnya ini teman-teman, kebanyakan itu nggak jadi, telurnya rusak ya untuk jalak. Nah, ini sekarang nih saya bakal berbagi tips bagaimana cara menjodohkannya ya. Yang pertama kalian lakuin itu pemilihan calon indukan teman-teman. Usahakan yang dipilih itu jalak calon indukan yang sudah mapan ya, kalau bisa yang sudah birahi teman-teman. Dan usahakan calon indukan itu sendiri ya teman-teman ya, yang belum pernah produksi dengan sesama jalaknya, yaitu dia itu masih ini ya, masih perjaka atau masih perawan ya, pertama kalinya dijodohkan. Biasanya kan kita ngambil tuh dari gacuan-gacuan rumahan, biasanya itu kan belum pernah diternak tuh sama yang punya. Nah, dia lebih baik ngambil yang kayak gitu teman-teman, jadinya lebih gampang. Nah, terus untuk tips yang kedua yaitu menyediakan kandang teman-teman, menyediakan kandang ya. Yang kedua ya kandangnya nggak usah besar-besar kayak gini ya. Ini saya punya kandang ini ukuran panjangnya itu 2,5 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter teman-teman. Ini cukup besar ya, ini bekas koloni lovebird nih teman-teman. Nah, jadinya teman-teman tuh pilih aja apa namanya, buatin aja kandang ya, ukuran tingginya ya 1 meter lah, tapi usahakan ini ya teman-teman, di bawahnya itu tanah, langsung ada tanahnya. Atau mungkin teman-teman yang sudah apa namanya, rumahnya itu nggak ada tanahnya, bisa ditaruhin pasir teman-teman ya. Soalnya kebiasaan jalak itu senengnya kayak ngais-ngais tanah, ngasinnya itu di biji-biji apa namanya, biji-biji sih, di batu-batu kecil ya, di batu-batu kecil teman-teman. Nah, untuk yang ketiga sekarang nih, yaitu pembuatan gelodok. Nah, disiapkan saja teman-teman gelodoknya. Nah, ini contoh gelodoknya ya, ini ukurannya lumayan besar nih untuk gelodok saya teman-teman. Tapi ya sekiranya ya disesuaikan sajalah untuk gelodok ya, jangan terlalu besar juga dan jangan juga terlalu kecil, karena saya coba pakai gelodok lovebird nih teman-teman, tapi mereka nggak mau masuk. Saya pakai yang ini nggak mau masuk, tapi kalau yang ini mau dia teman-teman. Ini sudah saya pindah 2 kali nih. Saya mencoba buat mencari, awalnya kan dulu di sini nih,
di sini nih, di samping pintu. Jalak surenya mau, cuman jalak niasnya belum, makanya saya pindah ke sana. Tapi kalau setelah dipindah ke sana ya jalak niasnya sudah mulai keluar masuk juga di gelodoknya. Ya, cuman karena posisinya lagi mabung aja nih teman-teman, untuk jalak nias dan jalak surenya, jadinya belum terpantau kawin mereka. Terus setelah ada gelodok, teman-teman nih siapin aja di dalam gelodoknya itu alas ya. Biasanya ini gelodoknya nih udah jadi, dia langsung nyamperin ke gelodoknya, enggak senang sekali jadi tengok nih untuk gelodoknya nih, untuk jalak surenya nih di tangan saya terus nih teman-teman. Nah, untuk gelodoknya ini awalnya itu dikasih alasnya itu daun cemara ya teman-teman ya, yang panjang-panjang tuh ya, daun cemara ya namanya. Nah, kemudian nanti buat susuannya yang biasa untuk bahan sarang selanjutnya itu ditaruhin aja rumput liar ya, rumput liar ya, bebas lah, yang penting agak panjang lah biar bisa dibawa ke gelodoknya itu ya. Kalau saya sih bebas aja naruhinnya teman-teman, cuman nanti biasanya yang milih itu jalak nias nih teman-teman, soalnya cara ternaknya katanya agak ribet. Kalau jalak nias nih dia yang milih tempat tempat gelodoknya di mana, nyamannya di mana, terus bahan sarangnya itu nyamannya pakai apa. Ini nih jalak nias nih cukup milih nih, jadinya gitulah. Kemudian yang keempat yaitu cara pendekatannya ya teman-teman ya, seperti ini aja teman-teman. Kalau bisa nih, kalau awal-awal tuh pakai kandang kecil dulu dah, yang ukuran segini lah, ukuran untuk jalak. Jadinya dipisah dulu waktu mau menjodohkan, dipisah dulu untuk jalaknya ya, kira-kira dideketin paling lama 1 minggu lah. Dilihat dari karakter jalak temen-temen dulu. Nanti kalau misalnya jalaknya temen-temen sudah mulai ada tanda-tanda mau deketan, ya udah nggak apa-apa, gabung aja ya itu. Nah, jadinya pengalaman saya nih ya teman-teman ya, waktu saya gabungin jalak suren ini sama jalaknya nih. Nah, ini kan yang jalak suren ini udah saya pelihara kurang lebih nih 2,5 tahun teman-teman. Saya dulu ambil tahun 2017 ya, saya ambil nih di temen. Nah, terus akhirnya saya ambilin nih jalak nias nih kemarin-kemarin nih, baru berapa bulan ya di sini ya, 1 bulan lebih lah untuk jalak nias nih saya ambilin. Nah, pas nyampe rumah saya gabung langsung ya, maksudnya gabung langsung tuh pas nyampe rumah saya bawa, saya deketin pakai kandang kecil ya. Jalak surennya itu awalnya di sini, di kandang ini, di kandang kotak ini. Nah, dulu dia kayak gini, terus saya bawa jalak niasnya sampai rumah, saya deketin selama kurang lebih 2 hari. Sudah enggak terpantau sih ya, belum terpantau ya, saya coba-coba aja masukin ke dalam satu kandang ini ya, sekitar 15 menit mereka itu kayak mau kawin paksa. Cuman itu aja belum mau aja untuk jalak niasnya karena baru kan. Nah, setelah itu 15 menit mereka anteng. Antengnya itu jalak niasnya di bawah, jalak surenya di tangkringan, begitulah sampai kurang lebih itu 2 hari setelah saya gabung. Malamnya kelihatan mereka tuh tidur di satu tangkringan, tapi nggak deketan gitu. Nah, setelah mereka tidur satu tangkringan, saya masukin nih ke kandang koloni. Nah, prosesnya tuh 1 minggu lah setelah saya gabung tuh, saya masukin ke kandang koloni. Terus dia mulai angkut sarang langsung teman-teman nih, kayak ini nih. Ini lagi angkut cari bahan sarang nih.
Saya belum masukin lagi nih untuk rumput-rumputnya nih. Dia terus-terusan nyari bahan sarang aja. Yang ini, yang jalak suren, karena kan jalak suren saya jantan nih. Nah begitu teman-teman. Nah jadinya sekarang nih yang selanjutnya, untuk tips selanjutnya yaitu menyesuaikan birahi teman-teman. Nah setelah kira-kira jodoh ya, menurut teman-teman udah ada tanda-tandanya jodoh atau akur, tinggal menyesuaikan birahinya teman-teman. Kemarin ini terpantau nih birahi sekali teman-teman, sampai pantatnya itu luka. Nah, biasanya tandanya suren birahi sekali itu ya pantatnya luka, karena saking birahinya, nggak tahu dia gesek-gesek atau gimana, atau digigitan atau gimana. Nah terus karena untuk jalak suren ini kan jinak sekali nih teman-teman, jadi setiap kali saya masukin EF-nya ke kandang pasti dia aja yang nyomot duluan, jadinya jalak niasnya itu belakangan. Nah jadinya untuk EF yang dimakan sama jalak suren ini lebih banyak, otomatis kan birahinya pasti lebih tinggi ya teman-teman. Nah untuk tipsnya, usahain ya kalau kalian punya jalak ya yang jinak aja dah, mending ngambil yang jinak sekali ya teman-teman ya. Jadinya untuk birahinya lebih gampang diatur kalau jinak itu teman-teman, lebih gampang diatur karena kita bisa menyesuaikan mana yang kita kasih duluan atau soalnya kalau misalnya kita pilih-pilih nih ya teman-teman ya, kadang-kadang jalak suren itu suka apa namanya ya istilahnya, suka ngambek ya, suka ngambek nih jalak suren. Nah jadinya ya udah saya lepasin aja, nggak apa-apa dah, ini kan untuk awalannya doang, besok pasti menyesuaikan untuk jalan niasnya. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, setelah misalnya sudah jodoh, kalian sudah atur birahinya, tinggal kalian tunggu saja untuk perkawinannya. Begitu aja teman-teman tips dari saya ya. Demikian tips dari saya untuk persilangan jalak suren dan jalak niasnya teman-teman ya. Wassalam.